Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari PowerPoint yang kami buat untuk disampaikan melalui pertemuan online pada kesempatan kali ini dengan sarana screen recording. Pada materi kami kelompok 5 itu mengenai peer teaching. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam penyampaian materi kali ini diberikan kelancaran. Berdoa menurut masing-masing, persilakan. Berdoa tidak dibatasi. Oke, next. Sebelum lanjut ke materi yang akan kami sampaikan, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Muhammad Hasanul Akmal, penyampaian PowerPoint materi peer teaching pada malam hari ini dengan NIM belakang 297. Selanjutnya Saya Eka Putra dengan NIM belakang 269. Saya Yusuf Alvan Suprayoga dengan NIM belakang 299. Saya Indika Praditya Saputra dengan NIM belakang 273. Saya Muhammad Jidanul Alfa dengan NIM belakang 272. Dan satu lagi Torek Subi dengan NIM belakang 285. Oke, next. Lanjut. Oke, kita mulai dari definisi peer teaching. Peer teaching atau pengajaran sebaya itu adalah suatu metode di mana seorang siswa mengajar siswa lainnya mengenai suatu materi yang mana siswa pertama adalah seorang ahli dan yang kedua adalah seorang penemula. Dalam artian sudut pandang siswa satunya itu sebagai pengajar, yang siswa lainnya itu sebagai yang dididik atau yang diajar. Lalu siswa berperan sebagai guru dengan berbagai pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dibagikan kepada teman sebaya mereka. Lalu metode ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan berkomunikasi dan kerjasama di antara siswa sebaya. Lanjut. Lalu langkah-langkah untuk mengimplementasikan peer teaching itu dapat 3 poin. Yang pertama, guru atau pendidik itu merancang sebuah topik, tujuan, dan strategi untuk pembelajaran peer teaching. Lalu peserta didik dapat memberikan panduan dan latihan dari apa yang sudah disampaikan oleh guru pendidik. Lalu yang kedua, peserta didik mengajar teman-teman yang mereka saling memberikan umpan balik dan harapannya bisa berdiskusi dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman pengajarnya. Lalu yang ketiga, guru dan peserta didik dapat mengevaluasi proses peer teaching ini agar nantinya bisa mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam metode pembelajaran peer teaching ini. Lanjut. Selanjutnya, peran peserta didik dalam peer teaching. Peserta didik berperan sebagai fasilitator pembelajaran, memandu diskusi, dan membantu teman-teman memahami konsep. Ada lagi yang kedua, yaitu peserta didik secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran, bertanya, menjawab, dan berpartisipasi. Dan yang ketiga, peserta didik membimbing dan mendukung teman-teman mereka selama proses pembelajaran. Lanjut. Guru berperan sebagai fasilitator, memastikan proses peer teaching berjalan lancar. Yang kedua yaitu guru membimbing dan memberikan umpan balik kepada peserta didik, baik sebagai pengajar maupun yang diajar. Dan yang ketiga, guru merancang kegiatan peer teaching yang
sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, guru mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran melalui peer teaching. Oke, selanjutnya ada manfaat peer teaching. 1. Interaksi langsung antar siswa mendorong pembelajaran aktif. Kedua, siswa yang mengajar dapat lebih memahami materi dengan lebih baik karena harus mempelajarinya secara mendalam. Ketiga, siswa merasa lebih nyaman dan terbuka ketika berinteraksi dengan teman sebayanya. Keempat, teman sebaya dan siswa berbagi wacana serupa, memungkinkan pemahaman yang lebih besar. Kelima, peer teaching melatih siswa untuk berkomunikasi, memimpin dan bekerja sama dengan baik. Karena mengajar teman sebaya membantu siswa merasa lebih percaya diri dan kompeten. Selanjutnya ada bentuk kegiatan peer teaching. 1. Diskusi kelompok kecil. Satu orang menjelaskan materi yang lain menanggapi. Kedua, role play mengajar. Siswa bergantian menjadi guru menjelaskan topik tertentu. Ketiga, ada peer tutoring. Seorang teman yang lebih paham membimbing teman lainnya secara personal. Keempat, ada micro teaching antar teman. Latihan mengajar singkat dalam kelompok, lalu saling memberikan masukan. Bisa dilanjut. Next. Contoh penerapan. Sudah. Pemanasan dipandu teman sebaya. Guru menunjukkan beberapa siswa untuk memimpin gerakan pemanasan. Lalu teman-temannya mengikuti. Yang kedua, siswa jadi tutor keterampilan. Siswa yang sudah menguasai passing bawah bertugas membimbing kelompok kecil. Yang ketiga, latihan kelompok dengan rotasi tutor. Setiap kelompok punya peer tutor yang menjelaskan posisi dasar, cara passing, atau strategi sederhana. Yang keempat, diskusi dan refleksi singkat. Siswa tutor diminta menjelaskan ulang apa kesulitan teman dan bagaimana cara mengatasinya. Yang kelima yaitu peer assessment. Saat melakukan lompat jauh, siswa diminta saling menilai teman sebaya dengan kriteria sederhana atau ayunan tangan, tolakan, pendaratan. Lanjut. Kelebihan model peer teaching. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua meningkatkan kualitas dan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu meningkatkan hubungan sosial siswa dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu mendorong siswa ke arah berpikir tingkat tinggi. Yang kelima meningkatkan rasa tanggung jawab untuk belajar sendiri. Yang keenam membangun semangat bekerja sama. Yang ketujuh yaitu meningkatkan hasil belajar. Yang kedelapan yaitu mempererat hubungan antar siswa hingga memperkuat perasaan sosial dan rasa persaudaraan antar siswa. Kekurangan model peer teaching. 1. Memerlukan waktu yang relatif lama. Kedua, jika siswa tidak memiliki dasar pengetahuan yang relevan, maka metode ini menjadi tidak efektif. 3. Kemungkinan didominasi oleh siswa yang suka berbicara atau yang ingin menonjolkan diri. 4. Tidak semua guru benar-benar memahami cara masing-masing siswa bekerja di kelompok. Tantangan dalam peer teaching. 1. Memastikan alokasi waktu yang cukup untuk setiap siswa mengajar. 2. Menjaga antusiasme dan keterlibatan siswa selama proses peer teaching. 3. Mempersiapkan dan melatih siswa agar dapat mengajar dengan baik. 4. Mengevaluasi pembelajaran yang terjadi selama peer teaching. Oke, baik. Terima kasih atas presentasi dari teman-teman. Begitu presentasi dari kami kelompok 5 mengenai pembelajaran secara menggunakan metode peer teaching. Lalu dari kami saya cukupkan untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita tutup pada
kesempatan kali ini marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Amin. Amin. Oke, berdoa tidak dibatasi. Terima kasih atas kesempatannya dan teman-teman sudah mempresentasikan materi pada pertemuan kali ini. Dari kami kelompok 5 banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi peer teaching secara online menggunakan screen recording. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.